Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 5. Ki Selabaja itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Makerti sejenak. Kemudian Gemak Werdi dan anak gadisnya yang menunduk. Jika demikian, ia benar-benar anak muda yang luar biasa. Ia tentu memiliki ilmu yang belum pernah kita ketahui dan tidak dapat kita bayangkan tingkat kemampuannya, berkata orang tua itu. Pembicaraan itu pun segera terputus, karena Mahisa Bungalan telah datang kembali, dan duduk di antara mereka. Sejenak kemudian mereka pun telah menikmati hidangan makan bersama. Meskipun sudah tidak ada masalah lagi di antara mereka, namun rasa-rasanya masih saja ada jarak antara Gemak Werdi dan Mahisa Bungalan. Anak muda itu masih saja dibayangi oleh sikap Mahisa Bungalan Diwatan di hadapan banyak orang. Mahisa Bungalan telah memperkecil arti kehadirannya. Kenapa ia tidak dengan tulus membantuku? Pertanyaan itulah yang selalu mengganggunya, bahkan ia telah memperkecil arti kehadiranku di padukuhan itu. Seharusnya orang-orang Watan merasa bahwa aku telah membebaskan mereka dari tingkah laku yang jahat dari Ki Lambun dan orang-orangnya, namun Gemak Werdi menahan semuanya itu di dalam hatinya. Ia sadar bahwa gurunya sudah mulai terpengaruh oleh anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Apalagi setelah anak muda itu menunjukkan kemampuannya. Bahkan gurunya menganggap bahwa Mahisa Bungalan memiliki ilmu yang tatarannya tidak dapat dibayangkan. Seperti yang diminta oleh Ki Selabajra, maka Mahisa Bungalan telah tinggal untuk 2-3 hari di padepokan kecil itu. Dengan demikian, maka Makerti pun tidak segera pulang ke rumahnya. Ia pun tinggal pula di padepokan itu untuk mengawani Mahisa Bungalan. Demikian pula Gemak Werdi. Namun dalam pada itu, yang sangat mengherankan Mahisa Bungalan adalah gadis yang bernama Ken Padmi itu. Ketika ia melihat gadis itu untuk pertama kalinya, ia menganggap bahwa gadis itu adalah gadis yang sombong. Ia dengan dada tengadah telah menantangnya memasuki arena perkelahian atas nama perguruannya. Tetapi yang dilakukan itu agaknya adalah sekedar perintah ayahnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ternyata gadis itu adalah gadis yang luruh. Hampir setiap saat ia selalu menundukkan kepalanya. Langkahnya lembut dan sorot matanya terasa lunak. Pada malam pertama Mahisa Bungalan berada di padepokan itu, ia telah melihat bahwa sebenarnya padepokan itu termasuk padepokan yang tenang. Namun agaknya karena Ki Selabajra terlalu yakin akan perguruannya yang terpencil itu, sehingga beberapa orang muridnya yang kurang perbendaharaan pengalaman, menganggap bahwa perguruan itu adalah perguruan yang terbaik di seluruh muka bumi. Mereka sudah menerima ilmu cukup dari padepokan ini menganggap bahwa mereka akan dapat berbuat apa saja terhadap orang lain. Meskipun Ki Selabajra tidak mengajarkan kejahatan, tetapi 1-2 orang muridnya yang merasa dirinya tidak terkalahkan itu, kadang-kadang dapat menyulitkan diri mereka sendiri. Seperti yang telah dilakukan oleh Gemak Werdi yang hampir saja merenggut nyawanya sendiri, karena di luar perhitungannya ia telah bertemu dengan orang yang bernama Ki Lambun yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Tanpa mengajukan permintaan, Ki Selabajra telah memberi kesempatan kepada Mahisa Bungalan untuk menyaksikan latihan-latihan bagi 2 orang murid pada tataran tertinggi dari perguruan Kenanga. Jika mereka sudah dapat menguasai ilmu pada tataran tertinggi itu, maka mereka berdua akan dapat dilepas seperti Gemak Werdi. Keduanya memiliki dasar yang sangat baik, desis Mahisa Bungalan ketika Ki Selabajra minta pendapatnya tentang kedua orang muridnya. Mereka akan menjadi seorang anak muda yang mengagumkan seperti Gemak Werdi, berkata Ki Selabajra, tetapi mereka tentu tidak banyak berarti bagi Angger Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan tidak menyahut. Dalam pada itu, kedua murid Ki Selabajra itu memperlihatkan bahwa cara yang ditempuh oleh orang tua itu untuk menurunkan ilmunya, termasuk cara yang baik menurut penilaian Mahisa Bungalan. Meskipun tidak seluruh yang ada di dalam perbendaharaan pengetahuan Ki Selabajra dituangkan, namun keduanya, seperti juga Gemak Werdi dan Makerti, mendapat kemungkinan untuk mengembangkan ilmunya sebaik-baiknya. Seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan dan kecerdasan pikiran, akan dapat mengembangkan ilmunya setinggi-tingginya. Adalah di luar dugaannya, bahwa pada saat itu tiba-tiba saja Ken Padmi masuk ke dalam sanggar. Tetapi gadis itu terkejut ketika ia melihat Mahisa Bungalan ada di dalam sanggar itu pula. Dengan tergesa-gesa ia berbalik dan melangkah keluar. Tetapi ayahnya memanggilnya, "Kemarilah duduklah di sini."
gadis itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian mendekati ayahnya dan duduk di sebelahnya pula. Setelah keduanya selesai, maka akan datang giliranmu. Ah, tiba-tiba saja gadis itu berdesah, aku tidak ingin berlatih malam ini. Kenapa? Bertanya ayahnya. Gadis itu menjadi gelisah. Di luar sadarnya, teringat olehnya saat Mahisa Bungalan menangkap kakinya jika saja anak muda itu ingin memperolok-olokkannya, ia tentu dapat melakukannya saat itu. Rasa-rasanya tubuh gadis itu meremang dan wajahnya pun menjadi kemerah-merahan. Untuk sesaat gadis yang duduk di sebelah ayahnya itu hanya menundukkan kepalanya saja. Ia sama sekali tidak berani berpaling. Apalagi kepada Mahisa Bungalan. Dalam pada itu kedua murid yang sudah hampir menyelesaikan ilmunya itu berlatih semakin cepat. Akhirnya keduanya sampai pada tingkat tertinggi dari ilmu yang pernah dipelajarinya. Cukup, berkata Ki Selabajra, kalian dapat beristirahat. Keduanya mengangguk dalam-dalam. Kemudian keduanya pun keluar dari sanggar. Yang ada di dalam sanggar itu kemudian hanyalah Ki Selabajra, Mahisa Bungalan dan Ken Padmi menunduk. Sejenak mereka berdiam diri. Namun kemudian Ki Selabajra pun berkata kepada anak gadisnya, bagaimana dengan kau? Gadis itu menggeleng lemah, suaranya hanya terdengar seperti berbisik, aku tidak ingin berlatih sekarang ayah, kenapa tidak anakku? Di padepokan ini, kau adalah muridku yang memiliki ilmu paling lengkap dan kemampuan yang paling tinggi. Tidak ada seorang pun, meskipun ia seorang laki-laki, yang dapat mengimbangimu dalam kecepatan bergerak dan keterampilan ilmu pedang. Karena itu, aku ingin kau menunjukkan kemampuan itu kepada Angger Mahisa Bungalan. Ken Padmi tetap menggelengkan kepalanya meskipun ia tidak menjawab. Anakku, berkata ayahnya, aku mengerti, bahwa kau menjadi sangat malu setelah kau menyadari, bahwa ilmu yang paling sempurna di padepokan ini, masih jauh di bawah kemampuan Angger Mahisa Bungalan. Aku, orang yang dianggap paling mumpuni di sini, ternyata sama sekali tidak berarti apa-apa. Namun justru karena itu, kau tidak perlu malu kepadanya, Ken Padmi masih menunduk. Cobalah. Gadis itu masih saja menggelengkan kepalanya. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, bahwa anak gadisnya menjadi malu bukan karena perbandingan ilmunya yang jauh lebih rendah dari Mahisa Bungalan. Tetapi gadis itu malu justru karena ia seorang gadis. Karena itu, maka Ki Selabajra pun tidak memaksanya, Mahisa Bungalan masih akan berada di padepokan itu untuk 1 atau 2 hari, sehingga ia masih dapat berharap, bahwa pada suatu saat, Mahisa Bungalan akan melihat anak gadisnya menunjukkan puncak kemampuannya. Bukan untuk menyombongkan diri, namun dengan harapan, bahwa Mahisa Bungalan akan dapat memberikan beberapa petunjuk bagi kemajuan ilmu anak gadisnya itu. Maka ketika Ki Selabajra menyadari bahwa pakaian anaknya sudah basah oleh keringat, berkata, jika demikian, kau boleh pula meninggalkan ruangan ini. Tetapi pada suatu saat, kau akan menunjukkan betapa dungunya orang terbaik di padepokan ini. Ken Padmi ragu-ragu untuk bangkit. Tetapi akhirnya, ketika ayahnya mengangguk kepadanya, ia pun melangkah keluar dari ruangan itu. Demikian ia sampai keluar pintu, maka rasa-rasanya kakinya menjadi ringan, sehingga langkahnya menjadi semakin cepat. Tetapi langkahnya terhenti ketika tiba-tiba saja ia berpapasan dengan Gemakwerdi. Sejenak keduanya saling memandang. Namun kemudian Gemakwerdi bertanya, dari mana kau Padmi? Ken Padmi termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian menjawab, dari sanggar Kakang Gemakwerdi. Siapa yang berada di sanggar? Ayah dan Mahisa Bungalan. Apa yang mereka lakukan? Bertanya Gemakwerdi. Mahisa Bungalan melihat kawan-kawan kita berlatih, jawab Ken Padmi, termasuk kau. Ken Padmi menggeleng. Jawabnya, aku tidak berbuat apa-apa. Ketika aku masuk, aku tidak mengerti bahwa Mahisa Bungalan ada di dalam bersama ayah. Gemakwerdi mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun meneruskan langkahnya turun ke halaman. Kemana kau? Ken Padmi masih bertanya. Gemakwerdi menggeleng. Jawabnya, tidak kemana-mana. Aku hanya akan berada di halaman saja. Ken Padmi tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian masuk ke ruang dalam langsung ke dalam biliknya. Dengan serta-merta ia pun merebahkan dirinya di pembaringannya. Untuk beberapa saat Ken Padmi masih berangan-angan.
Sekilas ia membayangkan betapa anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu memiliki kemampuan tiada taranya. Meskipun umurnya masih sebaya dengan Gemak Werdi, namun ia sudah dapat mengalahkan ayahnya yang juga gurunya dalam olah kanuragan. Dari mana ia mendapatkan ilmu itu? Pertanyaan itulah yang mengganggunya, namun kemudian, tetapi tentu dari sumber yang jernih. Nampaknya ia bukan orang yang sombong, keras kepala atau orang-orang yang merasa dirinya paling besar di seluruh dunia ini. Ia nampaknya seorang yang rendah hati. Jika ayah tidak memaksa, maka ia sama sekali tidak ingin menunjukkan kemampuannya. Bahkan ayah dahululah yang telah kehilangan pengamatan diri di arena, tetapi yang terjadi adalah jauh dari yang dimaksudkan. Ken Padmi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia menjadi sangat malu mengenang bahwa ia berdiri dengan wajah tengadah, mengumpati anak muda itu sebagai anak yang dungu. Saat itu ia pun yakin akan dapat menunaikan tugas yang diberikan oleh ayahnya, mengajari anak muda yang baru datang itu untuk menghormati padepokan ini. Beberapa saat lamanya gadis itu berangan-angan. Penyesalan, malu dan berbagai macam perasaan campur baur. Bahkan ia pun tidak dapat ingkar lagi, bahwa ia mengagumi Mahisa Bungalan sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tiada bandingnya, yang dilakukan itu belum merupakan puncak dari kemampuannya yang sebenarnya. Lambat laun, semua bayangan di angan-angannya itu menjadi kabur. Sehingga akhirnya ketika matanya terpejam, maka yang nampak adalah sebuah mimpi yang indah. Dalam pada itu, Ki Selabajra dan Mahisa Bungalan masih berada di sanggar. Sejenak mereka masih berbicara tentang berbagai macam persoalan olah kanuragan. Sehingga dengan demikian maka Ki Selabajra menjadi semakin yakin bahwa Mahisa Bungalan memang seorang anak muda yang luar biasa. Ketika kemudian malam menjadi semakin dalam, dan padepokan itu menjadi sepi, maka Ki Selabajra telah mempersilahkan Mahisa Bungalan untuk beristirahat di gandok sebelah kiri. Mahisa Bungalan dipersilahkan beristirahat bersama Makerti. Untuk beberapa saat mereka masih berbicara tentang peristiwa yang pernah mereka alami di Watan dan di padepokan itu. Kau adalah murid yang setia, berkata Mahisa Bungalan, dalam keadaan yang gawat kau telah menentukan sikap terpuji. Kau berdiri di pihak perguruanmu. Makerti tersenyum betapapun kecutnya. Katanya, untunglah bahwa guru menyadari keadaannya dan keadaan murid-muridnya. Jika tidak, mungkin kepalaku sudah terbelah. Ah, desis Mahisa Bungalan, apakah kau mempunyai kesan bahwa aku adalah seorang pembunuh? Memang tidak Mahisa Bungalan. Tetapi dalam keadaan terpaksa, dan untuk membela diri, mungkin seseorang yang bukan seorang pembunuh akan dapat membunuh lawannya, sahut Makerti. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia tidak membantah karena hal itu memang dapat terjadi. Untuk beberapa saat mereka masih berbicara. Namun akhirnya Mahisa Bungalan pun merebahkan dirinya di amben bambu sambil berdesis, di Watan aku tidur di Banjar Padukuhan. Di sini aku mendapat kehormatan tidur di gandok, namun kemudian sambungnya, itu bukan berarti bahwa aku tidak mendapat kehormatan di Watan. Sikap Ki Buyut sangat baik dan mudah-mudahan Watan akan tetap dalam suasana yang baik setelah Ki Lambun menyadari keadaannya. Makerti pun kemudian berbaring pula. Namun angan-angannya masih terbang hilir mudik beberapa saat. Namun kemudian matanya pun terpejam seperti Mahisa Bungalan. Sehingga beberapa saat kemudian, keduanya pun telah tertidur nyenyak. Pagi-pagi benar, ketika langit menjadi merah, Mahisa Bungalan telah terbangun. Ketika ia bangkit, dilihatnya Makerti pun telah membuka matanya pula. Tetapi nampaknya Makerti masih malas untuk meninggalkan pembaringannya, sehingga Mahisa Bungalan pun kemudian meninggalkannya di dalam bilik seorang diri. Dengan tarikan nafas panjang, Mahisa Bungalan merasakan sejuknya udara pagi. Meskipun langit masih suram, namun di halaman beberapa ekor ayam telah turun. Suara burung liar yang berkicau di dahan pepohonan rasa-rasanya bagaikan kidung menyambut datangnya hari baru. Mahisa Bungalan pun kemudian turun ke halaman pula. Dilihatnya seorang cantrik sedang menyapu di sudut. Sementara yang lain sedang sibuk dengan kerja masing-masing. Dengan ragu-ragu Mahisa Bungalan pun pergi ke Pakiwan. Untuk menghangatkan badannya, maka ia pun kemudian pergi ke sumur untuk menimba air, mengisi tempayan di Pakiwan. Beberapa saat lamanya ia menarik senggot turun dan melepaskannya naik. Kemudian menuang air di dalam upih ke dalam tempayan di Pakiwan. Namun tiba-tiba saja ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat dalam keremangan dini hari, seorang gadis pergi mendekatinya.
Namun tiba-tiba saja langkah gadis itu terhenti. Wajahnya menegang sejenak ketika ia menyadari bahwa yang sedang menimba air itu adalah Mahisa Bungalan. Oh, terdengar gadis itu berdesah, aku kira Kakang Gemakwerdi atau Paman Makerti atau anak-anak padepokan ini. Mahisa Bungalan pun menjadi bingung sesaat. Namun kemudian ia memaksa diri untuk menjawab, apakah ada bedanya? Aku terbiasa melakukannya pula di rumahku. Juga selama aku berada di Banjar Padukuhan Diwatan. Tetapi di sini banyak anak-anak padepokan yang dapat melakukannya, desis Ken Padmi. Ah, sahut Mahisa Bungalan, tidak ada bedanya. Biarlah aku mengisi jambangan di pakiwan itu. Apakah kau akan mandi? Ken Padmi menundukkan kepalanya. Ia merasa bingung, apakah yang sebaiknya dilakukan, sehingga karena itu, maka ia berdiri saja sambil menundukkan kepalanya. Tetapi gadis itu terkejut ketika Mahisa Bungalan melepaskan senggot timba sambil berkata, jambangan telah penuh. Silahkan kau mandi lebih dahulu. Aku akan melihat-lihat kebun padepokan ini. Oh, Ken Padmi masih bingung. Ia tidak tahu, apakah yang akan dikatakannya. Namun ia pun kemudian melihat Mahisa Bungalan meninggalkan sumur dan berjalan ke kebun di belakang padepokan. Sejenak Ken Padmi masih termangu-mangu. Namun ia hampir terlonjak ketika ia mendengar suara seseorang, apakah yang kau renungkan, Ken Padmi? Tidak apa-apa, desisnya gagap. Makerti tersenyum. Sementara Ken Padmi meneruskan, kau mengejutkan aku, Paman Makerti. Oh, sejak kapan kau menjadi demikian mudah, terkejut dan menjadi gagap, bertanya Makerti. Ken Padmi menundukkan wajahnya yang menjadi kemerahan. Sementara Makerti berkata, jika kau akan mandi, mandilah. Aku akan mengawani Mahisa Bungalan melihat-lihat kebun belakang. Ken Padmi tidak menjawab. Tetapi ketika Makerti meninggalkannya, ia memandanginya dari belakang sehingga hilang di balik sudut rumahnya. Sejenak gadis itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian masuk ke dalam pakiwan untuk mandi. Betapa sejuknya air di jambangan, yang rasa-rasanya lebih sejuk dari pagi sebelumnya. Namun dalam pada itu, percakapannya yang pendek dengan Mahisa Bungalan itu rasa-rasanya telah memecahkan batas antara keduanya. Dengan demikian keduanya merasa telah berkenalan, sehingga keduanya tidak lagi merasa canggung untuk menyapa jika mereka berpapasan. Sikap dan sifat Ken Padmi ternyata telah mengikat Mahisa Bungalan untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan padepokan itu. Bahkan ketika Makerti dan Gemakwerdi minta diri untuk kembali ke rumah masing-masing, Mahisa Bungalan tidak menolak permintaan Ki Selabajra untuk tinggal barang 1-2 hari di padepokan itu. Kau ragu-ragu meninggalkan padepokan itu Gemakwerdi, bertanya Makerti di perjalanan, beberapa saat setelah mereka memasuki Bulak. Gemakwerdi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia menjawab, tidak Paman. Aku tidak ragu-ragu. Makerti mengangguk-angguk. Ia melihat sesuatu dalam tatapan mata Gemakwerdi. Tetapi ia tidak bertanya apapun juga. Ia yakin bahwa yang tersangkut itu akan hilang karena kesadaran diri Gemakwerdi. Sebagai seorang yang lebih tua Makerti mengerti bahwa ada sesuatu perasaan yang menyentuh hati anak muda itu terhadap Ken Padmi di padepokan Kenanga. Namun agaknya Gemakwerdi pun menyadari keadaannya, sehingga ia telah memandang kemungkinan yang luas yang dapat terjadi di padepokan itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan telah mencoba menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di padepokan kecil itu. Semakin lama ia menjadi semakin tidak canggung lagi. Pagi-pagi ia bangun dan melakukan pekerjaan seperti murid-murid padepokan yang lain. Bahkan kadang-kadang ia pun telah pergi ke sawah pula bersama para cantrik. Dalam pada itu, batas antara Mahisa Bungalan dengan Ken Padmi pun menjadi semakin kabur meskipun mereka seakan-akan hanya bertemu sekejap dan berbicara sepatah, tetapi pertemuan itu pun menjadi semakin sering. Tetapi Mahisa Bungalan tidak akan tetap berada di padepokan itu. Ia sadar bahwa ia akan meninggalkan padepokan itu pada suatu saat. Dan ia pun mulai memikirkan untuk melanjutkan perjalanannya yang tanpa tujuan, sebelum ia menetap pada waktu ikatan tugas keprajuritan. Itulah sebabnya, maka betapapun ia kerasan tinggal di padepokan itu, namun ia pun mulai menyatakan niatnya untuk meneruskan perjalanan kepada Ki Selabajra. Jangan tergesa-gesa, Nger. Tinggallah barang 1-2 bulan di sini, berkata orang tua itu. Mahisa Bungalan tersenyum. Jawabnya, maaf Kiai.
Aku tidak dapat mengingkari maksud perjalananku sejak aku meninggalkan kampung halamanku. Aku ingin pergi menjelajahi daerah yang luas untuk mengembangkan pengalamanku sebelum aku mengikat diri pada suatu tugas tertentu. Tugas apakah yang Angger maksudkan? Bertanya Ki Selabajra. Apa saja? Bukankah pada suatu saat aku harus mempunyai pegangan hidup tertentu? Tetapi rasa-rasanya bekal hidup ini tidak lengkap tanpa pengenalan lingkungan yang agak luas. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa agaknya demikianlah panggilan hidup Mahisa Bungalan. Sehingga karena itu, maka sudah barang tentu ia tidak akan dapat menahannya lebih lama lagi. Namun dalam pada itu, sebagai orang tua ia melihat sesuatu yang menyentuh hati Mahisa Bungalan di padepokan itu. Tetapi Ki Selabajra tidak berani mengatakannya. Meskipun diam-diam ia memperhatikan hubungan antara Mahisa Bungalan dan anak gadisnya, tetapi perkenalan mereka masih terlalu singkat, sehingga jika hal itu memang terjadi, maka keduanya tentu baru tersentuh oleh pengenalan lahiriah. Pada suatu saat Mahisa Bungalan akan meninggalkan padepokan ini, berkata Ki Selabajra di dalam hatinya, sebulan 2 bulan ia akan tetap mengingat padepokan ini, dan mungkin juga Ken Padmi. Tetapi perjalanannya yang semakin jauh dan pengenalannya yang semakin banyak, maka ia tentu akan segera melupakannya. Demikian pula agaknya dengan Ken Padmi. Ia melihat sepintas seorang anak muda yang mengagumkan. Namun jika anak muda itu telah tidak dilihatnya lagi, maka ia pun akan melupakannya. Karena itulah maka Ki Selabajra tidak begitu memperhatikan hubungan antara anak gadisnya dengan Mahisa Bungalan. Ia menganggap bahwa yang terjadi itu hanyalah sentuhan perasaan sesaat dari seorang anak muda dan seorang gadis padepokan. Apalagi ketika pada suatu saat, Mahisa Bungalan benar-benar telah minta diri kepadanya. Ketika mereka berada di dalam sanggar setelah menyaksikan latihan yang berat di malam hari, maka Mahisa Bungalan pun menyampaikan maksudnya, bahwa, di keesokan harinya ia akan melanjutkan perjalanannya. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Saat yang demikian memang pasti akan datang. Setelah beberapa kali ia minta agar Mahisa Bungalan menunda keberangkatannya, maka agaknya ia sudah tidak akan dapat mencegah keberangkatan anak muda itu lagi meninggalkan padepokan Kenanga. Demikianlah, ketika fajar menyingsing, maka Mahisa Bungalan pun telah mempersiapkan dirinya. Betapa segarnya ia mandi di pancuran, di belakang padepokan. Apalagi Mahisa Bungalan tahu, bahwa sudah menjadi kebiasaan Ken Padmi untuk mandi di dini hari, sehingga ia tidak mau mengganggunya mempergunakan pakiwan, meskipun seakan-akan di luar kehendaknya sendiri, Mahisa Bungalan telah menimba air dan mengisi jambangan pakiwan itu sehingga penuh. Ketika matahari mulai naik ke punggung bukit, maka Mahisa Bungalan pun telah siap. Sekali lagi minta diri kepada Ki Selabajra untuk meneruskan perjalanan. Tolong, sampaikan salamku kepada Makerti dan Gemak Werdi, berkata Mahisa Bungalan kemudian. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Namun katanya, aku masih ingin menahan sesaat keberangkatan Angger. Aku mempersilahkan Angger menunggu makan pagi yang sudah disiapkan. Agaknya Ken Padmi pun telah mengetahui dari ayahnya, bahwa Mahisa Bungalan akan meninggalkan padepokan itu. Karena itu, ketika ia menghidangkan makan dan minuman panas, setiap kali ia memandang sekilas wajah anak muda itu, seolah-olah ia ingin memahatkan bentuk wajah itu di dalam dinding ingatannya untuk selama-lamanya. Tetapi sebagai seorang gadis, Ken Padmi tidak dapat berbuat lain. Betapapun hatinya bergejolak, namun setiap kali ia hanya dapat menundukkan wajahnya dan sekali-sekali mencuri pandang. Namun apabila kebetulan tatapan mata mereka bertemu, maka wajahnya menjadi merah, dan seolah-olah telinganya tersentuh bara api tempurung. Namun bagaimanapun juga, tidak seorang pun yang dapat mencegah keberangkatan Mahisa Bungalan. Bahkan kemudian hampir seisi padepokan telah mengantarkannya sampai ke Regol. Ketika Ki Selabajra sedang berbicara dengan seorang muridnya, maka Ken Padmi berbisik di telinga Mahisa Bungalan yang berjalan di hadapannya, apakah kau tidak akan kembali ke padepokan ini? Mahisa Bungalan berpaling. Di luar sadarnya, tiba-tiba saja Mahisa Bungalan menyahut, tentu. Pada suatu saat aku akan kembali ke padepokan ini. Pembicaraan itu terputus. Ken Padmi pun memperlambat langkahnya, sehingga jaraknya dari Mahisa Bungalan menjadi semakin panjang, karena ayahnya sudah mulai mendekati Mahisa Bungalan lagi. Namun dalam pada itu, meskipun tidak terucapkan, seolah-olah Ken Padmi telah berkata dengan sepenuh hati, aku akan menunggu kedatanganmu kembali.
Dalam pada itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian benar-benar meninggalkan padepokan itu. Dengan mengucapkan banyak terima kasih ia pun kemudian minta diri kepada segenap isi padepokan yang mengantarkannya sampai ke pintu. Kemudian, betapapun beratnya, namun Mahisa Bungalan telah mengayunkan kakinya meneruskan perjalanannya. Baru ketika Mahisa Bungalan hilang di tikungan, maka orang-orang padepokan itu melangkah memasuki regol halaman. Ki Selabajra tidak melepaskan perhatiannya kepada anak gadisnya yang tidak dapat menyembunyikan perasaan kecewanya. Tetapi seperti yang pernah terbersit di hatinya, bahwa perasaan itu tentu hanya perasaan sesaat. Sebentar saja ia akan melupakannya. Demikian juga Angger Mahisa Bungalan, berkata Ki Selabajra di dalam hatinya. Sementara itu, di perjalanannya, Mahisa Bungalan pun merasa gelisah. Seolah ada yang menahannya untuk tetap tinggal di padepokan itu. Namun Mahisa Bungalan pun menggeretakkan giginya. Katanya kepada diri sendiri, aku tidak boleh terganggu oleh perasaan yang lemah ini. Aku harus meneruskan perjalanan yang sudah aku rencanakan sebelumnya. Langkah Mahisa Bungalan rasa-rasanya menjadi semakin panjang. Ia ingin segera menjadi semakin jauh dari padepokan yang tidak sengaja telah mempersilahkannya singgah. Beberapa saat kemudian Mahisa Bungalan memaksa dirinya untuk mengalihkan perhatiannya kepada keadaan di sekitarnya. Sawah yang hijau. Air yang tergenang memberikan warna yang segar. Di kejauhan nampak beberapa buah padepokan yang bagaikan beberapa buah pulau yang hijau kehitam-hitaman. Daerah ini termasuk daerah yang subur, desisnya sambil memandangi beberapa orang yang sibuk bekerja di sawah. Ketika kemudian matahari melampaui puncak langit, maka terasa lehernya menjadi haus. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian singgah di sebuah halaman rumah di padepokan yang kemudian dilaluinya untuk minta seteguk air. Silahkan, pemiliknya mempersilahkannya dengan ramah, di sudut padukuhan ini pun telah disediakan jambangan air bagi orang-orang yang kepanasan di perjalanan. Oh, Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, aku mohon maaf. Ketika Mahisa Bungalan merasa lehernya menjadi segar kembali, maka setelah mengucapkan terima kasih, maka ia pun meneruskan perjalanannya. Tetapi di luar padukuhan itu, ketika ia melalui bayangan di bawah sebatang pohon preh yang rimbun, maka timbullah keinginannya untuk beristirahat sejenak. Sambil duduk di alas akar yang bagaikan jam raksasa mencengkeram bumi, Mahisa Bungalan bersandar pada batangnya yang besar. Angin yang sejuk mengusap wajahnya yang kotor oleh debu. Namun Mahisa Bungalan tidak membiarkan dirinya menjadi mengantuk. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan saksama. Namun dalam pada itu, maka perhatiannya tertarik kepada segumpal debu yang berhamburan. Ia melihat beberapa ekor kuda menuju ke arahnya. Karena itulah, maka ia pun kemudian bergeser agar tidak menarik perhatian beberapa orang berkuda yang tentu akan lewat di jalan itu pula. Sejenak kemudian, maka beberapa ekor kuda itu pun menjadi semakin dekat. Ternyata bahwa bukan orang-orang berkuda itulah yang tertarik kepada Mahisa Bungalan, tetapi justru Mahisa Bungalanlah yang tertarik kepada mereka. Karena itu, meskipun ia duduk bergeser, namun akhirnya ia menjengukkan kepalanya untuk melihat, siapakah orang-orang berkuda itu. Tiba-tiba saja hatinya menjadi berdebar-debar. Di antara mereka terdapat seorang anak muda dengan pakaian yang baik dan terawat. Bahkan nampaknya ia memang dengan sengaja mengenakan pakaian yang lain dari pakaiannya sehari-hari. Sementara pengiringnya pun mempergunakan pakaian yang baik-baik pula. Nampaknya mereka bukan orang-orang bepergian seperti kebanyakan orang bepergian, gumam Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Dadanya justru berdesir ketika ia melihat orang-orang berkuda itu disapa oleh seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Tetapi jarak itu sudah agak jauh, sehingga Mahisa Bungalan tidak mendengar dengan jelas apakah yang dikatakan oleh orang-orang berkuda itu. Namun yang dilihatnya kemudian, kuda-kuda itu sudah berpacu kembali. Nampaknya mereka datang dari padukuhan di sekitar tempat ini, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Ternyata Mahisa Bungalan tidak dapat menahan perasaan ingin tahunya. Sekali-sekali dipandanginya petani yang sedang bekerja di sawahnya itu. Agaknya petani itu mengenal orang-orang berkuda itu, desisnya. Karena Mahisa Bungalan tidak dapat menahan perasaan ingin tahunya, maka ia pun kemudian berjalan mendekati petani yang sedang bekerja di sawah itu. Kedatangannya membuat petani itu heran. Apalagi ketika Mahisa Bungalan bertanya, "Kisanak, apakah aku boleh bertanya tentang orang-orang berkuda itu?" Petani itu mengerut keningnya.
Dengan heran ia bertanya pula, siapakah kau Kisanak? Aku adalah seorang perantau yang tidak mempunyai tujuan. Aku lewat jalan ini seperti aku lewat jalan-jalan yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Petani itu meletakkan cangkulnya. Dengan tatapan mata yang tajam ia bertanya, apakah kepentinganmu dengan orang-orang berkuda itu? Tidak ada kepentingan apa-apa Kisanak. Tetapi nampaknya mereka tidak sedang dalam perjalanan biasa, petani itu nampak menjadi bimbang. Lalu katanya, kau tidak mempunyai kepentingan apapun juga. Kau tidak mengenal daerah ini, sehingga tidak ada sangkut paut segelugut pun dengan orang-orang berkuda itu, juga dengan aku. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia sudah terlanjur mengatakan keasingannya dengan daerah ini. Dan ia pun telah menyebut dirinya sebagai seorang perantau. Dengan demikian maka ia memang tidak mempunyai kepentingan apapun dengan orang-orang berkuda itu. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Bungalan ingin menyebut dirinya bukan sebagai orang yang asing sama sekali dengan daerah ini. Karena itu maka katanya kemudian, Kisanak. Aku memang orang yang asing dengan daerah ini. Aku memang seorang perantau. Namun meskipun sedikit sekali ada juga sentuhannya dengan daerah ini, karena aku masih keluarga meskipun agak jauh dengan daerah Padepokan Kenanga. Heh, petani itu terbelalak, kau mempunyai hubungan darah dengan Ki Selabajra di Padepokan Kenanga? Ya. Apakah Kisanak mengenal Paman Selabajra? Aku mengenalnya meskipun tidak secara pribadi dan akrab. Tetapi aku pernah bertemu. Tetapi lebih daripada itu, namanya memang sudah dikenal oleh banyak orang. Juga oleh orang-orang dari padukuhan ini, petani itu berhenti, lalu, tetapi jika demikian, kau seharusnya mengetahui siapakah orang-orang itu. Heh, apakah kau sudah terlalu lama tidak berkunjung ke Padepokan Kenanga? Aku baru saja dari Padepokan Kenanga meskipun hanya beberapa hari. Baru hari ini aku meninggalkan Padepokan itu, karena aku akan meneruskan perantauanku, meskipun Paman Selabajra menahanku. Petani itu termangu-mangu. Kemudian katanya, aneh agaknya Ki Selabajra benar-benar tidak ingin mengumumkan hubungannya dengan Padepokan Watu Kendeng. Aku tidak mengerti, desis Mahisa Bungalan. Apakah Ki Selabajra tidak pernah menyebut Padepokan Watu Kendeng yang terkenal itu? Tidak Kisanak. Petani itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aneh jika kau datang dari Padepokan itu, apalagi hari ini, kau tentu mengetahui serba sedikit tentang orang-orang berkuda itu. Kecuali jika kedatangan mereka ke Padepokan Kenanga memang tidak memberitahukan terlebih dahulu. Apakah hubungan mereka dengan Padepokan Kenanga? Itulah yang aneh jika keluarga Padepokan itu sendiri tidak mengetahui, jawab petani itu. Mahisa Bungalan menjadi semakin ingin tahu. Karena itu, maka ia pun mendesaknya, jika kau mengetahui Kisanak, apakah salahnya jika kau mengatakannya? Anak muda, rumahku tidak terlalu jauh dari Padepokan Watu Kendeng. Karena itu, aku pernah mendengar serba sedikit keinginan keluarga Watu Kendeng untuk menjadi keluarga dari Padepokan Kenanga. Dada Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Sementara petani itu berkata selanjutnya, apakah kau mengetahui bahwa Padepokan Kenanga mempunyai seorang anak gadis? Ya. Ken Padmi, sahut Mahisa Bungalan. Petani itu mengangguk-angguk. Dengan menyebut nama gadis itu, petani itu pun menjadi semakin percaya bahwa Mahisa Bungalan memang seorang yang mempunyai hubungan dengan Kenanga. Maka katanya selanjutnya, nah, jika kau mengetahui bahwa Padepokan Kenanga mempunyai seorang gadis, maka kau tentu dapat menduga, apakah hubungan kedatangan orang-orang berkuda dari Padepokan Watu Kendeng itu ke Padepokan Kenanga. Apa maksudmu Kisanak? Ah, bukankah sudah jelas? Padepokan Watu Kendeng mempunyai seorang anak muda yang tampan dan memiliki ilmu yang mantap mewarisi seluruh ilmu Padepokan Watu Kendeng. Sedangkan Padepokan Kenanga mempunyai seorang gadis yang memiliki kelebihan dari gadis kebanyakan, karena gadis Padepokan Kenanga mewarisi ilmu yang temurun dari ayahnya. Tiba-tiba saja dada Mahisa Bungalan menjadi bergejolak. Keterangan itu membuatnya berdebar-debar, seolah-olah jantungnya berdenyut semakin cepat. Namun dengan susah payah ia berusaha untuk melenyapkan kesan itu dari wajahnya. Meskipun demikian, kata-katanya pun kemudian menjadi gagap, baiklah Kisanak. Aku minta diri. Aku mengucapkan terima kasih atas keterangan Kisanak. Petani itu pun mengangguk sambil menjawab, itulah yang aku dengar dari orang-orang Padepokan Watu Rendeng.
Aku tidak tahu pasti, apakah yang aku dengar ini benar atau salah. Mahisa Bungalan pun kemudian minta diri. Dengan langkah yang ragu-ragu ia meneruskan perjalanan. Namun rasa-rasanya hatinya tidak tenang karena ia telah mendengar keterangan petani di sawah itu tentang kedatangan orang-orang Watu Rendeng ke Padepokan Kenanga. Karena itu, beberapa langkah kemudian ia berhenti. Dari kejauhan ia melihat petani itu bekerja kembali di sawahnya. Apakah benar-benar kata-katanya? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Meskipun ia sudah berusaha menjawab, benar atau tidak benar, apakah hubungannya dengan perjalananku? Aku akan meneruskan perjalanan. Yang terjadi di padepokan itu adalah urusan orang-orang padepokan itu sendiri. Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat mengingkari kegelisahannya. Bahkan ketika kemudian ia melihat petani itu beristirahat di gubuknya, ia berkata kepada diri sendiri, aku akan membuktikan, apakah yang dikatakannya itu benar. Tetapi Mahisa Bungalan tidak mau dilihat oleh petani itu. Karena itulah, maka ia telah mencari jalan lain, menuju ke Padepokan Kenanga. Pengalamannya merantau telah membawanya melalui sebuah jalan sempit dan kemudian menelusuri pematang menuju ke sebatang pohon yang dilihatnya dari kejauhan. Ia mengenal pohon itu tumbuh di pinggir jalan yang dilaluinya dari Padepokan Kenanga sehingga jika ia sudah mencapai pohon itu, maka ia akan dapat dengan mudah mengikuti jalan kembali ke Padepokan itu. Meskipun ada kemungkinan petani di sawah itu melihatnya dari kejauhan saat-saat ia menelusuri pematang, tetapi agaknya petani itu tidak akan dapat mengenalinya atau karena petani itu tidak akan memperhatikannya lagi. Langkah Mahisa Bungalan yang gelisah itu semakin lama menjadi semakin cepat. Ia sadar bahwa kaki-kaki kuda akan dapat melangkah lebih cepat dari kakinya. Namun ia berjalan terus menuju ke Padepokan Kenanga. Aku akan mencapai padepokan itu di malam hari, berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri, tetapi itu lebih baik daripada aku tidak melibat sama sekali, apakah yang akan terjadi di padepokan itu. Oleh kegelisahannya, Mahisa Bungalan berjalan tanpa berhenti menuju ke padepokan yang baru ditinggalkannya di pagi hari. Meskipun ia baru sekali melalui jalan ke arah sebaliknya, namun ia mengenal jalan itu dengan baik, sehingga ia tidak akan mudah tersesat. Sementara itu, beberapa orang berkuda itu benar-benar sekelompok orang dari Padepokan Watu Kendeng. Seperti yang dikatakan oleh petani di tengah sawah, itu, orang-orang Watu Kendeng memang sedang menuju ke Padepokan Kenanga. Tetapi kedatangan mereka memang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada Ki Selabajra, sehingga orang-orang Padepokan Kenanga tidak mengira bahwa pada hari itu, orang-orang dari Padepokan Watu Kendeng akan datang dengan maksud tertentu, bukan sekedar kunjungan dari sebuah padepokan ke padepokan yang lain. Karena itulah, maka ketika sekelompok orang-orang berkuda itu mendekati regol Padepokan Kenanga, maka orang-orang di padepokan itu terkejut karenanya. Seorang cantrik dengan tergopoh-gopoh menyongsong orang-orang berkuda itu dan bertanya, siapakah mereka? Heh! Apakah kau tidak mengenal kami? Orang-orang Watu Kendeng itu justru bertanya. Cantrik itu terheran-heran. Sementara salah seorang Watu Kendeng itu meneruskan, kami datang dari Padepokan Watu Kendeng. Oh, cantrik itu mengangguk, silahkan. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Selabajra. Cantrik itu pun kemudian berlari-lari masuk ke ruang dalam mencari Ki Selabajra. Dengan nafas terengah-engah ia mengatakan bahwa di luar sekelompok tamu dari Watu Kendeng telah datang. Tetapi Ki Selabajra tersenyum, aku sudah melihatnya. Silahkan mereka duduk di pendapa. Aku akan berganti pakaian sepantasnya untuk menerima mereka. Cantrik itu kemudian dengan tergesa-gesa mendapatkan sekelompok tamu dari Watu Kendeng itu dan mempersilahkannya naik ke pendapa. Sementara itu, beberapa orang murid yang lain telah mengamati tamu mereka dari jarak yang jauh di halaman padepokan. Namun karena tamu itu nampaknya datang dengan maksud baik, maka mereka pun telah kembali ke tugas masing-masing. Sejenak kemudian, maka Ki Selabajra pun keluar dari ruang dalam memasuki pendapa. Sambil tersenyum cerah, ia pun kemudian duduk menemui tamunya yang sudah duduk di atas tikar yang terbentang. Seperti kebiasaan mereka pun memenuhi sapa adat. Mereka saling mempertanyakan keselamatan masing-masing dan keluarga yang mereka tinggalkan. Sementara itu Ki Watu Kendeng telah memperkenalkan para pengiringnya. Sementara itu, para cantrik pun kemudian telah mempersiapkan jamuan bagi para tamu yang ada di pendapa. Setelah mereka menerima jamuan yang dihidangkan, serta setelah mereka minum seteguk dan makan sepotong makanan, maka mulailah mereka memasuki pembicaraan yang sebenarnya.
Kiwatu Kendeng, bertanya Ki Selabajra dari Padepokan Kenanga, sebenarnya kedatangan kalian di Padepokan ini agak mengejutkan hatiku. Syukurlah jika kalian hanya sekedar menengok keselamatan kami. Tetapi jika ada keperluan lain, maka hati kami dari Padepokan ini menjadi berdebar-debar karenanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kiwatu Kendeng tersenyum pula. Jawabnya, kami minta maaf Ki Kenanga, bahwa kedatangan kami agaknya telah merisaukan hati keluarga Padepokan ini. Adalah kesalahan kami, bahwa kami tidak memberitahukan terlebih dahulu kedatangan kami ini. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Katanya, kunjungan kalian sangat menggembirakan hati kami. Aku tidak melibat sama sekali, apakah yang akan terjadi di Padepokan itu. Terima kasih, sahut Kiwatu Kendeng, selebihnya, selain karena kami ingin menengok keselamatan keluarga di Padepokan ini, kami ingin melanjutkan pembicaraan yang pernah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Ki Selabajra mengerutkan keningnya. Seolah-olah ia sedang mengingat, pembicaraan yang manakah yang dimaksud oleh Kiwatu Kendeng itu. Kiwatu Kendeng, desis Ki Selabajra dengan kerut-merut di kening, aku minta maaf, bahwa mungkin sudah menjadi sifat orang-orang tua. Aku kurang dapat mengingat lagi, pembicaraan yang manakah yang kau maksud itu? Wajah Kiwatu Kendeng menegang sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum pula sambil menjawab, mungkin kau benar, bahwa orang-orang tua memang menjadi pelupa. Mungkin aku juga sudah lupa pula, apakah hal ini pernah kita bicarakan. Tetapi seingatku, aku pernah mengatakannya. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Jawabnya, iya, memang mungkin. Tetapi persoalan yang manakah yang kau maksud? Sekali lagi wajah Kiwatu Kendeng menegang. Namun ia pun berusaha dengan susah payah untuk menghapus kesan itu dari wajahnya. Katanya kemudian, baiklah Ki Kenanga. Daripada pembicaraan ini akan berkepanjangan karena kau masih harus mengingat-ingat masalahnya, baiklah aku mengulanginya saja. Kedatanganku kemari, adalah karena aku didesak oleh anakku. Ia pernah mendengar bahwa kita telah bersetuju, bahwa pada suatu saat kita akan mempertemukan anak-anak kita dalam hubungan keluarga. Wajah Ki Selabajra menjadi merah. Tetapi seperti Kiwatu Kendeng, ia pun berusaha untuk melenyapkan kesan itu dari wajahnya. Bahkan kemudian ia mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, aku benar-benar sudah menjadi pikun Kiwatu Kendeng. Rasa-rasanya aku benar-benar orang yang tidak mampu lagi mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi apakah aku masih diperkenankan mohon bertanya, apakah aku memang pernah bersetuju dengan Kiwatu Kendeng mengenai hal yang sangat penting ini? Wajah Ki Selabajra menjadi merah. Tetapi seperti Kiwatu Kendeng, ia pun berusaha untuk melenyapkan kesan itu dari wajahnya. Bahkan kemudian ia mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ah, rasa-rasanya betapa sulitnya untuk menahan diri, bukankah kita pernah berbicara tentang anak-anak kita? Bukankah kita pernah menyinggung masa depan Padepokan kita? Dan bukankah kita pernah berbincang panjang lebar tentang segala sesuatu yang menyangkut keluarga kita masing-masing? Jika kau masih belum teringat saat-saat itu, biarlah aku bercerita tentang sebuah pertemuan di Padepokan Serut Sari. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, aku minta maaf. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sekarang aku ingat segalanya. Kita pernah bertemu dalam pembicaraan yang menyenangkan di Padepokan Serut Sari. Kita pernah berbicara tentang keluarga kita masing-masing. Aku ingat ketika kita berbicara bahwa kita mempunyai anak kita masing-masing. Kau seorang anak laki-laki dan aku seorang anak perempuan. Nah, bukankah kita sudah bersepakat bahwa kita akan mengikat diri dalam suatu ikatan keluarga yang besar? Bertanya Kiwatu Kendeng, anakku pernah bertemu dengan anakmu meskipun hanya sepintas di perjalanan, saat anakku pergi berburu. Ceritanya tentang anak gadismu, mengingatkan aku pada pembicaraan kita itu. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Kiwatu Kendeng. Aku tidak ingkar, bahwa aku pernah mengatakan alangkah senangnya untuk mengikat diri dalam satu keluarga. Tetapi aku tidak bermaksud mengambil suatu keputusan saat itu. Bukankah anak gadisku yang akan menjalani hubungan yang paling akrab, karena ialah yang akan menerima lamaran anak laki-lakimu. Karena itu, sebagai orang tua, aku akan mengarahkan perhatiannya kepada anakmu. Dan aku akan bertanya kepadanya, apakah ia dapat menerima lamaran ini. Kiwatu Kendeng mengangguk-angguk.
Katanya, itulah Sakap yang bijaksana. Sebaiknya kau memang bertanya kepada anak gadismu. Perkawinan bukan hubungan antara dua orang tanpa ikatan batin. Karena itu, maka aku akan menjunjung tinggi keputusan anak gadismu itu. Terima kasih, desis Ki Selabajra, aku sangat berterima kasih atas sikapmu itu. Namun dalam pada itu, anak muda yang berada di antara mereka yang datang dari Watu Kendeng itu nampak menjadi gelisah. Sekali-sekali ia mencoba memandang Ki Watu Kendeng. Tetapi orang itu sama sekali tidak berpaling kepadanya. Karena itu Ki Watu Kendeng, berkata Ki Kenanga, aku akan mempersilahkan kalian bermalam bareng 1 atau 2 malam. Aku akan bertanya kepada anakku, apakah ia sudah suap untuk memasuki dunia kekeluargaan. Ki Watu Kendeng menjadi termangu-mangu. Dalam keraguan-raguan itulah ia berpaling memandang pengikut-pengikutnya seorang demi seorang, seakan-akan ia ingin bertanya, apakah yang sebaiknya dilakukan? Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang memberikan kesan yang meyakinkan. Setiap orang menjadi ragu-ragu dan tidak mengerti apa yang sebaiknya dilakukan karena itu, maka Ki Watu Kendeng pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, tetapi Ki Kenanga, jarak antara padepokan kita tidak terlalu jauh. Apakah tidak sebaiknya aku kembali ke padepokan? Sepekan atau 2 pekan lagi, aku dan datang kemari. Ki Kenanga mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia memandang wajah seorang anak muda yang datang di antara orang-orang Watu Kendeng itu. Dan Ki Selabajra pun segera mengetahui bahwa anak muda itu tentu anak laki-laki Ki Watu Kendeng yang ingin memperisterikan Padmi. Dalam pada itu, Ki Kenanga pun kemudian menjawab, segalanya terserah kepada Ki Watu Kendeng. Tetapi jika kau akan bermalam di padepokan kecil ini, kami akan mengucapkan terima kasih atas kesediaan itu. Ki Watu Kendeng tersenyum, katanya, aku dapat datang setiap saat. Biarlah hari ini kami kembali ke Watu Kendeng. Sepekan lagi aku akan datang. Mudah-mudahan aku akan dapat mendengar keputusan anak gadismu. Meskipun demikian, aku mohon, agar niat ini akan dapat terjadi dengan baik dan selamat, meskipun sekali lagi aku mengerti, bahwa siapapun tidak akan dapat memaksa kesediaan sebuah hati, tetapi setidak-tidaknya yang tua-tua dapat berdoa untuk kepentingan anak-anaknya. Ya Ki Watu Kendeng. Pengertian sepenuhnya itu agaknya telah membesarkan hati kami. Seperti aku katakan, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Untuk beberapa saat kemudian, Ki Watu Kendeng masih berada di pendapa padepokan Kenanga. Meskipun keperluannya telah selesai, tetapi ia masih sempat berbicara panjang lebar tentang berbagai macam keadaan di padepokan masing-masing. Tentang sawah dan ladang, tentang musim dan tentang binatang-binatang liar. Sementara itu, anak muda Watu Kendeng itu rasa-rasanya menjadi semakin gelisah. Ia duduk saja sambil menunduk, sementara ayahnya dapat berbincang dan kadang-kadang tertawa berkepanjangan. Baru ketika kemudian mereka mendapat jamuan makan, anak muda itu sempat bergeser mendekati ayahnya. Sambil berbisik ia bertanya, jadi, kita masih harus menunggu beberapa hari lagi? Ayahnya berpaling kepadanya dengan kerut-merut di dahinya. Jawabnya, tentu Pramuja. Itu sudah lazim. Ki Selabajra akan bertanya lebih dahulu kepada anak gadisnya, apakah ia bersedia atau tidak. Jika tidak, desak anaknya. Apa boleh buat? Kita tidak akan dapat memaksakan kehendak kita atas Ken Padmi. Anak muda itu menggeretakkan giginya. Dengan wajah yang merah padam ia berkata, ayah jangan terlalu lemah. Kita dapat menekan Ki Kenanga agar ia memberikan anak gadisnya. Yang akan kawin bukan Ki Kenanga, tetapi anak gadisnya, Ken Padmi. Ayahnya mempunyai wewenang untuk menentukan jodoh anak gadisnya, tiba-tiba seseorang berdesis di kebelakang Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Orang yang berdesis itu adalah adiknya. Adik kandungnya. Kau jangan memberikan pandangan yang salah kepada anakmu. Aku sudah memenuhi permintaannya melamar gadis padepokan ini. Tetapi aku bukan seseorang yang tidak tahu adab, sehingga aku akan memaksakan kehendakku atas orang lain. Adik kandung Ki Watu Kendeng itu tertawa. Katanya, Kakang memang seorang yang baik hati. Tetapi kebaikan Kakang adalah gambaran dari kelemahan hati Kakang. Ki Watu Kendeng tidak sempat menjawab. Dalam pada itu, maka Ki Selabajra pun kemudian mempersilahkan tamunya untuk makan bersama-sama. Baru setelah mereka selesai makan dan beristirahat sejenak, maka Ki Watu Kendeng pun kemudian minta diri untuk kembali ke padepokannya.
Aku akan kembali dalam waktu sepekan. Aku akan menerima segala keputusan Ki Selabajra setelah diperbincangkan dengan gadis yang akan menjalaninya. Baiklah Ki Watu Kendeng, kami sangat menghargai kesudian Ki Watu Kendeng berkunjung ke padepokan ini. Betapa besar rasa terima kasih kami, tidak dapat kami katakan di sini. Namun dalam pada itu, Pramuja menjadi semakin gelisah. Sejak ia bertemu Ken Padmi di perjalanan ketika ia pergi berburu, serta setelah sempat berbicara 1-2 patah kata dalam pertemuan yang tidak sengaja itu, hatinya bagaikan dicengkam oleh bayangan wajah gadis padepokan kenanga itu. Tetapi ayahnya sudah terlanjut minta diri dan ia tidak akan dapat memaksa ayahnya untuk berbuat lain. Betapapun kecewa hatinya, namun ia pun kemudian ikut pula mohon diri dan mengikuti ayahnya kembali ke padepokannya. Jangan gelisah, tiba-tiba saja pamannya berbisik di telinganya. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.